Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Dari pagi saya baca sebuah berita di media online bahwa beberapa waktu yang lalu ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri yang menangkap salah satunya kepala daerah. Ini seorang bupati di Jawa. Nah, menariknya itu dugaannya itu adalah suap soal jual beli jabatan perangkat desa. Nah, ini kan menarik untuk saya bahas karena kalau biasanya kan ya untuk jabatan ASN ya yang sering terjadi beberapa kasus yang lalu sering terjadi seperti itu. Nah, ini perangkat desa. Kenapa ini menarik untuk kita bahas? Di sana yang tertangkap ya selain kepala daerah, bisa camat juga, kemudian ada beberapa kepala desa. Nah, ini menarik sekali karena ternyata yang saya sampaikan sejak beberapa video yang lalu, memang perangkat desa ini sekarang sudah ya seperti profesi sudah. Ya, dia pensiun di usia 60 tahun ya dengan pendapatan yang ya bisa dibilang ya lumayan lah ya karena digaji oleh negara walaupun memang melalui APBDes. Tapi buktinya dengan keadaan seperti itu membuat banyak orang akhirnya tertarik untuk menjadi perangkat desa dan akhirnya terjadi praktek seperti ini. Kalau memang itu terjadi ya. Nah, di video kita kali ini kita akan coba review di mana sih celah untuk bisa melakukan tadi itu ya, gratifikasi atau apalah namanya agar seseorang bisa didudukkan pada jabatan perangkat desa. Jadi bukan untuk ngajarin yang jelek ya, tapi mari kita coba review aturannya di mana titik-titik kritisnya di mana seseorang bisa melakukan tindakan korupsi dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa. Nah, di dalam permen yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di sana prosesnya itu panjang sebenarnya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu, kita lihat di mana titik kritis di mana seseorang bisa mengambil celah. Nah, panitia atau kepala desa itu membentuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Jadi kalau ada perangkat desa yang kosong, itu kepala desa membentuk panitia. Nah, panitia ini tugasnya adalah melakukan penjaringan. Penjaringan itu artinya membuka pendaftaran. Pendaftaran secara umum dipublikasikan. Nah, kemudian setelah terjaring para pendaftar ini tadi, dilakukanlah proses penyaringan. Bagaimana caranya? Ya melalui tes. Nah, sebaiknya pemerintah desa juga bisa menunjuk lembaga atau apapun itu yang berkompeten dan independen untuk melakukan tes. Nah, ini kan celah. Nah, celah yang pertama itu di sini. Proses tesnya itu menjadi celah pertama. Nah, di sana bisa diatur kan. Takutnya saja kalau yang melakukan tes ini tidak punya integritas yang baik, ya ini bisa saja dimainkan di sini pada saat proses tes. Ya, tes kan mau tidak mau dengan skor kan. Nah, apalagi tolak ukurnya pasti dengan penilaian scoring. Nah, ini celah pertama. Kemudian proses selanjutnya itu adalah dari hasil penyaringan tadi minimal ada 2 nama. Ya, 2 nama yang diajukan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, minimal 2 nama dalam satu jabatan. Ini dari misalkan jabatan A, pendaftarnya 10, maka diambil 2 nama. Nah, 2 nama ini kan paling tidak tolak ukurnya apa menentukan 2 nama ini? Ya nilai yang terbaik kan. Untuk apa dilakukan tes? Kalau 2 nama yang diusulkan adalah yang nilainya tidak baik kan. Nah, itu celah yang pertama ya tadi pada saat testing, melakukan tes.
Kemudian celah kedua di mana? Ya, pada saat rekomendasi. Ini juga celah. Nah, di sana camat juga bisa bermain sebenarnya. Nah, ini berbahaya sekali. Peluang-peluang begini berbahaya sekali. Dari dua nama ini kan yang menentukan, yang memberikan rekomendasi adalah camat. Ya kan? Jadi bagi teman-teman camat juga harus berhati-hati. Karena paling tidak, yang paling aman adalah ya melihat hasil tes. Ya, kalau di antara dua nama itu yang nilainya paling baik, ya itu yang layak didudukkan di sana mendapatkan rekomendasi. Ya kalau yang nilainya tidak lebih baik kemudian diangkat kan menjadi pertanyaan. Nah, maka camat lebih baik ya punya dasar menentukan memberikan rekomendasi kepada siapa dari dua nama dalam satu jabatan ini. Nah, mungkin di situ ya saya melihatnya celahnya di dua tadi. Celah untuk bisa mengatur pengisian jabatan itu di sana tadi. Jadi kalau terjadi OTT yang melibatkan kepala daerah, saya juga bingung sebenarnya. Karena kan sebenarnya SK yang melakukan rekrutmen, penyaringan itu kan pemerintah desa. Kemudian yang melakukan tes juga panitia di desa. Tapi kok bisa sampai kepala daerah gitu ikut. Ya bisa saja ya camat dalam memberikan rekomendasi. Nah, di sana juga ada permainan kan, bisa jadi. Atau kepala daerahnya juga ikut mengatur gitu. Nah, yang penting dia mendapatkan aliran dananya, ya kita nggak tahu, nanti kita lihat saja di pengadilan hasilnya seperti apa. Nah, mungkin itu ya celahnya itu di sana. Nah, memang desa ini sekarang semakin menarik ya, banyak orang yang ingin bergabung, lebih menjanjikan lah ya, seperti yang saya sampaikan di video tentang perangkat desa itu. Saya bilang di sana perangkat desa itu keren ya, karena sudah dianggap sebagai profesi. Tapi ini tadi menyisakan masalah juga dalam proses rekrutmennya, dalam proses pengangkatannya. Mungkin itu teman-teman video kita kali ini. Ya, celahnya tadi dua. Yang pertama pada saat proses tes, ini yang ngetes siapa, punya integritas atau tidak dia di sana. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi camatnya. Ya, camatnya dalam posisi bahaya juga kalau ikut bermain. Karena di sana dia menentukan dua nama yang diajukan ke meja camat. Kemudian camat punya kewenangan memilih salah satu untuk direkomendasikan. Nah, tanpa rekomendasi camat ini, kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya, tidak bisa. Nah, setelah camat mengeluarkan rekomendasi, maka itu yang menjadi dasar kepala desa untuk mengeluarkan keputusan SK untuk pengangkatan pada jabatan perangkat desanya. Itu ya teman-teman, menyikapi berita yang lagi hangat mengenai OTT KPK tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah ya, saya akhiri dan dadah.